Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Di sini saya akan menjelaskan sekilas hasil dari penelitian kami yang berjudul Penerimaan Teknologi Smart Agro oleh Petani, Identifikasi Isu-isu Kunci dan Pengembangan Kerangka Konseptual untuk Memahami Adopsi di Sektor Pertanian. Di sini penelitian kami memiliki latar belakang ada 4. Yang pertama yaitu revolusi industri 4.0 telah membawa transformasi yang signifikan dalam sektor pertanian. Yang kedua, namun adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi pertanian dengan tingkat penerapannya di lapangan, khususnya di pedesaan, membuat petani kesulitan dalam mengadopsi solusi-solusi inovatif. Dan yang ketiga, salah satu contohnya yaitu di Desa Klopo 10 sesuai dengan tempat MBKM desa kami yang tengah menghadapi serangan hama burung yang intensif. Meskipun teknologi pengusir hama berbasis mikrokontroler telah diterapkan, keberhasilannya tentu bergantung pada penerimaan petani. Dan yang terakhir, perlu dilakukannya penelitian tentang analisis tingkat penerimaan serta identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat petani di Desa Klopo 10 untuk mengadopsi teknologi pengusir hama dengan mengadaptasi model UTAUT. Tujuan penelitian kami ada 2, yakni yang pertama, mengetahui tingkat penerimaan teknologi pengusir hama oleh petani di Desa Klopo 10, dan yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi pengusir hama oleh petani di Desa Klopo 10. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya, pada penelitian ini untuk analisis datanya kami menggunakan metode PLSM. Jadi pada metode ini untuk tahapan awalnya yaitu melakukan pengujian model pengukuran atau outer model. Pada pengujian model pengukuran ini dilakukan 3 pengujian, yaitu uji validitas konvergen, kemudian uji validitas diskriminan, dan juga uji reliabilitas. Untuk validitas konvergen pada penelitian ini, kami menguji menggunakan 2 kriteria utama, yaitu loading factor dan juga average variance extracted atau AVE. Jadi di sini kami lampirkan untuk nilai dari loading factor dan juga AVE-nya. Yang atas itu adalah nilai loading factor. Di situ terlihat bahwa nilai loading factor dari masing-masing indikator di sini telah memenuhi syarat, yaitu di atas 0,7. Begitupun juga dengan nilai AVE-nya, di sini juga telah memenuhi validitas konvergen, yang dimana nilai-nilainya itu telah di atas 0,5. Selanjutnya yaitu uji validitas diskriminan. Untuk uji validitas diskriminan, di sini kami menggunakan pendekatan HTMT atau heterotrait monotrait ratio. Di sini kami telah lampirkan untuk diagramnya. Di sini hasil analisis menunjukkan bahwa semua nilai HTMT berada di bawah batas maksimum yang direkomendasikan, yaitu 0,9. Jadi dapat dikatakan bahwa model pengukuran telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas pada penelitian ini kami menggunakan 2 kriteria, yaitu Cronbach alpha dan juga composite reliability. Di sini kami juga telah melampirkan diagram untuk Cronbach alpha dan juga composite reliability-nya. Di sini terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach alpha dan juga composite reliability di atas 0,7. Yang mana ini menunjukkan bahwa model pengukuran memiliki kestabilan yang baik serta dapat diandalkan untuk menjelaskan konstruk laten yang diukur. Setelah semua kriteria pada tahap pengujian model pengukuran atau outer model terpenuhi, maka selanjutnya dilakukan pengujian model struktural atau inner model. Untuk yang pertama, di sini kami melakukan uji R-square. Jadi untuk uji R-square ini dihitung untuk melihat proporsi varians yang dapat dijelaskan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi di sini kami lampirkan untuk hasil uji R-square-nya. Di sini hasil analisis menunjukkan bahwa nilai R-square untuk variabel behavioral intention adalah 0,575 dengan R-square adjusted sebesar 0,552. Hal ini berarti 55,2% variasi dalam niat petani untuk menggunakan teknologi Smart Drip dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition, dan juga habit. Nilai ini menunjukkan bahwa model yang digunakan cukup kuat dalam menjelaskan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, meskipun mungkin masih ada faktor lain di luar model yang mungkin mempengaruhi niat penggunaan teknologi. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Jadi, PET koefisien di sini digunakan untuk menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel laten dalam model. Sedangkan untuk nilai p-value di sini digunakan untuk menentukan signifikansi dari hubungan tersebut. Sesuai dengan hasil analisis yang telah dilampirkan, di sini terlihat bahwa hipotesis 1 dinyatakan diterima karena performance ekspektansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention dengan nilai koefisien sebesar 0,405 dan nilai p-value sebesar 0,001. Kemudian, hipotesis 2 juga dinyatakan diterima karena effort ekspektansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention dengan nilai koefisien sebesar 0,002 dan nilai p-value sebesar 0,030. Selanjutnya, hipotesis 3 dinyatakan diterima karena social influence berpengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention dengan nilai koefisien sebesar 0,115 dan nilai p-value sebesar 0,030. Kemudian, hipotesis 4 juga dinyatakan diterima karena facilitating condition berpengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention dengan nilai koefisien sebesar 0,176 dan nilai p-value sebesar 0,000.
Dan yang terakhir, hipotesis 5, di sini juga dinyatakan diterima karena habit berpengaruh positif dan signifikan terhadap behavioral intention dengan nilai koefisien sebesar 0,431 dan nilai p-value sebesar 0,000. Berikut beberapa dokumentasi hasil dari penelitian yang sudah kami kerjakan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat.